Tentara berkekuatan 20.000 orang dianggap cukup besar. Perkiraan Nan QQ akurat. Setelah Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai tempat itu, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa jumlah pasukannya antara 20 hingga 25.000 orang. Dia terus maju lebih jauh. Dia melewati tenda-tenda di sekeliling dan mendekati tenda-tenda merah tua. Pada saat yang sama, dia memperkuat deteksi spiritualnya dan merasakan segala perubahan yang terjadi di sekitarnya. Jika ini adalah pasukan biasa, mereka tidak mungkin mengancam Huo Yuhao. Namun, segalanya berbeda dengan kehadiran Phoenix Soul Engineer Legion. Pasti ada insinyur jiwa kelas 9 di Legion Insinyur Jiwa ini. Lebih jauh lagi, taktik Legion Insinyur Jiwa tingkat lanjut seperti itu dapat mengancam judul Do Uluo, apalagi Huo Yuhao. Dia harus berhati-hati. Saat dia bergerak maju, dia menemukan melalui deteksi spiritualnya bahwa ada sebuah tenda besar di tengah semua tenda. Warnanya juga merah tua, tapi ukurannya sebesar tenda komandan. Bahkan ada gambar Phoenix emas yang terlihat jelas di sana. Di dalam sangat ramai. Apa yang membuat Huo Yuhao paling terkejut adalah dia merasakan sesuatu yang salah saat deteksi spiritualnya mendekati tenda. Dia segera menghentikan pendeteksiannya ketika dia menemukan penghalang spiritual di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja membentuk inti jiwanya, dan sensitivitas deteksi spiritualnya telah meningkat secara signifikan, dia tidak akan menemukan keberadaan penghalang spiritual ini. Jika dia mencoba menyelidiki lebih jauh, kemungkinan besar dia akan ditemukan. Tidak heran itu adalah Legion Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang. Pertahanan tenda komandan sangat ketat, bahkan ada penghalang spiritual di sekitarnya. Huo Yuhao tentu saja tidak kecewa karenanya. Dia diam-diam beringsut ke depan dan mendekat ke tenda. Hanya dengan mendekat dia bisa mendapatkan informasi yang paling dapat diandalkan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya juga memasuki tenda lainnya untuk tujuan deteksi. Anggota Legion Insinyur Jiwa ini memang semuanya adalah insinyur jiwa perempuan. Selain itu, budidaya mereka cukup kuat. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, beberapa di antaranya bahkan memiliki 5 atau 6. Di tenda merah tua yang sedikit lebih besar, bahkan ada insinyur jiwa bercincin 7. Insinyur jiwa seperti itu dianggap cukup kuat. Saat dia maju ke depan, Huo Yuhao menghindari beberapa detektor osilasi lagi. Akhirnya, dia berhenti 30 meter dari tenda besar itu. Ini adalah jarak terjauh yang bisa dia tempuh, mengingat adanya penghalang spiritual. Jika dia melangkah lebih jauh ke depan, dia pasti akan ketahuan. Aku tidak bisa mendekat, atau aku akan ketahuan. Namun, saya tidak bisa mendapatkan informasi yang dapat dipercaya jika saya tidak mendekat. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Dia menemukan sudut dan berjongkok. Pada saat yang sama, dia melepaskan deteksi spiritualnya ke samping di sekitar tenda komandan. Dia mencoba mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitar tenda, dan menunggu kesempatan. Inti jiwa hitam dari Eye of Destiny miliknya muncul secara halus. Aura takdirnya menyebar, dan Huo Yuhao menutup matanya. Dia merasakan segalanya secara diam-diam. Mengingat standar kekuatan spiritualnya saat ini, hampir seluruh markas diliputi oleh kekuatan spiritualnya, selain tenda komandan. Dia jelas lebih efektif daripada alat jiwa pengintai udara di langit. Namun, ekspresi Huo Yuhao segera berubah menjadi aneh. Anggota Legion Insinyur Jiwa Phoenix ini semuanya perempuan. Hari sudah sangat larut. Beberapa insinyur jiwa perempuan melunakkan pakaian mereka setelah makan malam. Deteksi spiritual Huo Yuhao mencakup segalanya. Ketika gambaran wanita yang tak terhitung jumlahnya berpakaian agak tipis memasuki dunia spiritualnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Setelah ekspresinya berubah menjadi aneh sesaat, dia mulai tersipu. Setelah ini, dia dengan panik menarik kembali deteksi spiritualnya. Dia hanya menyimpannya di udara, dan berhenti memeriksa kondisi di dalam tenda. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia tidak bisa lagi merasakan tubuh mereka. Dia terus melihat ke arah tenda komandan, dan diam-diam menunggu kesempatannya. Meskipun ada penghalang spiritual yang menghalanginya di sini, dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki peluang sama sekali. Lampu redup menyala, dan tatapan sedingin es muncul di matanya. Saat dia menunggu dalam diam, dia juga mengamati berbagai hal. Segera, kesempatannya tiba. Beberapa insinyur jiwa wanita yang mengenakan baju besi merah berjalan menuju tenda komandan. Armor mereka dilengkapi dengan baik dan berkualitas tinggi. Setiap baju zirah mereka dibuat khusus. Bahkan ada aksesoris dan slot seperti Gaspar. Jelas sekali, slot ini digunakan untuk terhubung ke alat jiwa yang berbeda.
Meskipun para insinyur jiwa wanita ini tidak terlalu menggairahkan, mereka tetap terlihat seperti pahlawan wanita yang ramah tamah. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan tenda komandan. Berbeda dengan apa yang ditakuti Huo Yuhao, mereka berjalan melewati penghalang spiritual dan masuk ke dalam tenda seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah menyelimuti semua tempat di sekitarnya. Inilah sebabnya dia memiliki perasaan yang tajam terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia segera menemukan lapisan cahaya bersinar dari masing-masingnya ketika mereka melewati penghalang spiritual. Lapisan cahaya ini sangat lemah, namun terlihat jelas ada gelombang spiritual yang datang darinya. Ketika mereka melewati penghalang spiritual, mereka menunjukkan kesesuaiannya dengan penghalang spiritual sebelum mereka berhasil melewatinya. Menakjubkan. Huo Yuhao kagum. Dalam hal penelitian dan pembuatan alat jiwa, Kekaisaran Matahari Bulan memang lebih unggul dari 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Ini bukanlah penelitian yang sangat mengesankan, namun perhatian terhadap detailnya sangat bagus. Meskipun penghalang spiritual ini tidak ada gunanya untuk berperang, namun masih sangat praktis. Karena kasusnya, para insinyur jiwa ini harus memiliki semacam alat jiwa khusus di tubuh mereka yang membantu mereka membubarkan undulasi spiritual. Ini berarti Huo Yuhao bisa menyelinap masuk bersama orang lain jika dia memiliki alat jiwa seperti itu. Itu akan membantunya menghindari semua hambatan spiritual. Saat dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao mulai mengambil tindakan. Di bawah pengawasan deteksi spiritualnya, jelas tidak sulit baginya untuk menemukan insinyur jiwa yang cocok. Huo Yuhao dengan cepat berjalan mengelilingi beberapa tenda sambil terus menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan dirinya. Segera, dia menemukan anggota Legiun Insinyur Jiwa tidak jauh dari sisi pangkalan militer. Untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, Huo Yuhao dengan sengaja memilih seorang insinyur jiwa kelas 4. Di mata Huo Yuhao, seorang insinyur jiwa kelas 4 adalah sasaran empuk. Dia merayap semakin dekat. Mengingat peniruannya, dia tidak akan ketahuan bahkan jika dia berada tepat di belakang lawannya. Huo Yuhao mengendalikan suhu tubuhnya dengan sangat baik melalui kombinasi kekuatan jiwa tipe S dan imitasi. Segera, dia berada di belakang insinyur jiwa perempuan itu. Dia dengan cepat memotong lehernya dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan domain interferensi spiritualnya dan menelan dirinya dan insinyur jiwa wanita di dalamnya. Saat telapak tangannya mengenai lehernya, dia segera menemukan ada yang tidak beres. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut namun tangguh segera meningkat. Setelah ini, tubuh insinyur jiwa wanita bersinar dengan seberkas cahaya merah. Kemunculan lampu merah ini sangat mendadak. Namun, saat itu muncul, alarm yang memekakkan telinga juga segera bergema di seluruh markas. Lampu merah tidak cukup untuk menahan tangan kanan Huo Yuhao. Insinyur jiwa kelas 4 jatuh ke tanah di tengah alarm yang memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak hanya memiliki alat jiwa pertahanan otomatis di tubuhnya, tetapi dia juga memiliki alat jiwa tipe alarm. Huo Yuhao kaget, tapi dia tidak punya waktu untuk ragu lagi. Dia membungkuk dan dengan cepat mengangkat insinyur jiwa itu. Dia akan melarikan diri sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah ditemukan oleh Legiun Insinyur Jiwa yang kuat, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi lokasinya. Namun, ada hal lain yang mengejutkannya lagi. Ketika tangannya menyentuh insinyur jiwa wanita yang tidak sadarkan diri, lapisan cahaya merah bersinar dari tubuhnya. Setelah ini, lapisan lampu merah ini tampaknya menyebabkan lebih dari 10 berkas cahaya merah berbeda di sekitarnya bersinar pada saat yang bersamaan juga. Lampu merah ini tidak hanya melindungi insinyur jiwa wanita ini, tetapi juga menyelimuti area luas di sekitarnya. Ini adalah alat jiwa pertahanan yang terhubung. Itu masih bisa bekerja setelah dia pingsan. Huo Yuhao mengalami depresi. Saya harus pergi. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Dia tidak mau repot-repot menangkapnya lagi. Dia dengan cepat melonjak dan menyerang seperti anak panah. Dia hendak bertabrakan dengan lampu merah di depannya, tapi mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya sebelum memukulnya ke depannya. Aura dingin yang kuat langsung keluar. Rasa dinginnya sangat kuat saat pertama kali muncul. Namun, hal itu segera mereda. Namun, saat suhu berubah dari sangat dingin menjadi normal, lampu merah di depannya melemah. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan destruktif dari Dark Golden Terror Claws miliknya. Dia membuka paksa celah pada penghalang yang dibentuk oleh lampu merah sebelum menyerbu keluar dan naik menuju langit. Meski dia juga bisa terdeteksi di udara, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Ini karena ada banyak detektor osilasi yang memindai ke arahnya saat ini. Selain itu, lebih banyak lagi lampu merah juga bersinar di dalam Phoenix Soul Engineer Legion.
Huo Yuhao diam-diam menghitung berkatnya. Jika dia lebih lambat, formasi jiwa pertahanan yang terhubung sebelumnya akan menjadi lebih kuat, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia akan mendarat di tangan musuh. Tak heran jika tangan yang melindungi bangsa. Ini memang legiun insinyur jiwa yang sangat kuat. Huo Yuhao diam-diam membandingkan legiun insinyur jiwa tiran jahat dengan legiun insinyur jiwa Phoenix. Dia segera merasa bahwa legiun insinyur jiwa Phoenix ini bahkan lebih kuat daripada legiun insinyur jiwa tiran jahat. Mungkin perbedaan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan tidak terlalu jelas. Namun, legiun insinyur jiwa Phoenix lebih baik dalam hal detailnya. Saat ia berpikir, Huo Yuhao segera terbang ke langit. Bahkan jika dia ketahuan, dia tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Detektor osilasi di bawah memindai kemana-mana, termasuk langit. Huo Yuhao menenun dan berputar di langit dengan bantuan deteksi spiritualnya, menghindari deteksi musuhnya. Motifnya sederhana. Dia setidaknya harus menghancurkan kumpulan alat jiwa pengintai udara di udara dan menyebabkan beberapa kerusakan pada kekaisaran matahari bulan. Selain itu, akan lebih mudah baginya di masa depan jika dia ingin memata-matai legiun insinyur jiwa ini. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa terbang ke ketinggian alat jiwa pengintai udara. Saat dia memperluas deteksi spiritualnya ke atas untuk mengetahui lokasi pasti dari alat jiwa pengintai udara itu, mereka dengan cepat bergeser dan membentuk formasi yang sangat aneh. Kotoran. Bahkan sebelum dia sempat terkejut, Huo Yuhao bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia terus terbang ke atas, tapi selain itu, dia juga meledak ke arah diagonal dengan kecepatan penuh. Memang benar, saat dia bergerak, jaring besar yang tak terlihat jatuh dari langit. Jaring besar ini dibuat dari ratusan alat jiwa pengawasan udara. Mereka melepaskan undulasi kekuatan jiwa dari detektor osilasi. Kekuatan jiwa yang dilepaskan tidak kuat, tetapi muncul secara beruntun dan sangat padat. Ketika jaring itu jatuh dari langit, menutupi hampir seluruh langit di atas pangkalan militer. Alasan mengapa Huo Yuhao merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya adalah karena alat pengintai udara telah jatuh dari ketinggian 1000 meter menjadi 500 meter. Sesuatu pasti terjadi jika mereka semua terjatuh secara kolektif. Dia langsung bereaksi, dan dia benar. Alat jiwa pengawasan udara ini semuanya berisi kemampuan deteksi osilasi dan berfungsi sebagai jaring besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Huo Yuhao, dia tidak mungkin menghindari semuanya. Gelombangnya tidak membahayakannya, tetapi Huo Yuhao segera merasakan kulitnya mati rasa. Tanpa ragu lagi, dia telah dikunci. Garis-garis cahaya merah pekat bersinar di bawah. Setelah ini, lebih dari 50 berkas cahaya merah yang menusuk naik ke langit dan melesat lurus ke arahnya. Lampu merah menyala ini menutupi ratusan meter persegi di sekelilingnya, dengan dia di tengahnya. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Ini adalah sinar terik bersuhu tinggi, setidaknya alat jiwa kelas 5. Sinar seperti itu tidak bisa membahayakan Huo Yuhao, tapi itu jelas merupakan serangan paling cepat yang bisa dilancarkan legiun insinyur jiwa Phoenix dalam jangka pendek. Tujuan mereka juga sangat sederhana. Mereka ingin menghentikan Huo Yuhao sebelum melancarkan serangan lain terhadapnya. Saat sinar terik ini melesat ke arahnya, lebih dari 10 sosok telah bangkit dari markas untuk menyerang. Dari aura mereka, terlihat jelas bahwa mereka setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 7. Salah satunya bahkan adalah insinyur jiwa kelas 9. Mereka semua terbang menuju Huo Yuhao dengan kecepatan secepat mungkin. Brengsek! Mereka terlalu kejam. Huo Yuhao sedikit tertekan saat ini. Namun, potensi terbesarnya selalu dikeluarkan setiap kali dia menghadapi bahaya. Lapisan cahaya batu giok es terpancar dari tubuhnya. 7 cincin jiwanya bersinar terang. Jika para insinyur jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan dapat melihat ketujuh cincin jiwa ini dengan jelas, mereka pasti akan tercengang. Ada 1 cincin merah dan 4 cincin oranye emas, diikuti oleh 2 cincin jiwa merah. Ini adalah 7 cincin jiwa yang dimiliki Huo Yuhao saat ini. Dia mengendalikan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya dan melepaskannya di wilayah kecil. Semua sinar terik menjadi sia-sia saat memasuki wilayah ini. Pancaran cahaya merah yang menyengat hanya menambah kabut besar di langit dan tidak menghentikan Huo Yuhao sama sekali. Huo Yuhao berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan terbang ke bawah secara diagonal. Saat ini, dia sudah dikunci oleh detektor osilasi. Prioritas utamanya adalah untuk keluar dari wilayah yang dicakup oleh detektor osilasi tersebut. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa terbang keluar dari genggaman para insinyur jiwa peringkat atas musuh. Saat dia melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya, Eye of Destiny miliknya terbuka. Inti jiwanya berputar dengan cepat, dan kekuatan spiritual yang sangat besar keluar dari kepalanya.
Kekuatan rohaninya sangat kuat. Setelah muncul, langsung berubah menjadi badai spiritual di langit. Ledakan rohani. Ledakan spiritual Huo Yuhao pada dasarnya menelan seluruh area dengan diameter 500 meter. Itu tidak ditargetkan pada master jiwa manapun, tetapi pada detektor osilasi di udara. Kekuatan spiritual juga bisa menghasilkan gelombang. Di bawah pengaruh ledakan spiritualnya, semua osilasi di wilayah ini segera menjadi kacau. Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa segera keluar dari jaring besar itu. Alat jiwa pengintai udara itu mengejarnya berdasarkan arah dia melarikan diri. Dengan para insinyur jiwa di bawahnya yang menghentikannya, bagaimana dia bisa berhasil melarikan diri? Inilah sebabnya dia harus mengganggu pengetahuan musuh mengenai posisi sebenarnya. Setidaknya dia punya ruang bebas untuk bergerak di wilayah ini sekarang. Memang benar, saat dia melepaskan ledakan spiritualnya, serangan putaran kedua yang seharusnya datang ke arahnya dari tanah menjadi sunyi. Area dengan diameter 500 meter cukup luas. Huo Yuhao perlu menggunakan waktu terbatas yang dimilikinya. Tubuhnya masih diposisikan diagonal ke bawah dari sebelumnya. Dia sudah dengan cepat memasang alat jiwa tipe terbang di punggungnya. Setelah menstabilkan dirinya di udara, dia segera meledak seperti peluru dan melesat ke atas. Turun. Bagian bawahnya tertutup seluruhnya, ada kekuatan elit insinyur jiwa di darat, dan bahkan ada alat pengintai jiwa dari udara yang membentuk jaring besar di langit. Huo Yuhao benar-benar terjebak. Satu-satunya jalan keluar adalah naik. Hanya dengan melepaskan diri dari jaring, dia punya peluang untuk melarikan diri. Selain itu, serangan yang datang dari bawah juga akan melemah ketika mereka bergerak semakin jauh di udara. Huo Yuhao sendiri adalah seorang insinyur jiwa kelas 7, dan masih memiliki pemahaman mendalam tentang alat jiwa. Satu-satunya jalan keluar ada di atas. Alat jiwa pengawasan udara di ketinggian sekitar 500 meter. Di bawah pengaruh ledakan spiritualnya, Huo Yuhao tidak dapat melakukan deteksi apapun di wilayah tempat dia berada. Namun, dia melepaskan interferensi spiritualnya saat dia melesat. Meskipun interferensi spiritualnya tidak seefektif ledakan spiritualnya, masih ada beberapa efek kebingungan di bawah pengaruh ledakan spiritual sebelumnya. Setelah naik beberapa ratus meter ke langit, dia akhirnya ditemukan kembali. Namun, posisi persisnya tidak terungkap, meskipun mereka dapat mengukur secara kasar di mana dia berada, karena interferensi spiritualnya. Saat ini, dia sangat tenang. Dia telah menghadapi situasi yang lebih berbahaya di banyak kesempatan lainnya. Dia tahu bahwa dia harus tetap tenang dalam situasi seperti ini. Hanya dengan tetap tenang dia dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dia terus melepaskan kekuatan penuhnya dan bahkan tidak melihat ke arah insinyur jiwa yang mengejarnya. Serangan alat jiwa biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Jika alat jiwa tingkat lanjut tidak bisa menguncinya, kekuatan mereka juga terbatas. Lagi pula, hanya ada sedikit alat jiwa seperti Dewa Kematian yang bisa melancarkan serangan area dengan kekuatan penghancur yang begitu besar dan menakutkan. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengetahui niatnya. Alat jiwa pengawasan udara di langit mulai meningkat semakin tinggi. Huo Yuhao tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Pada saat ini, dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari alat jiwa pengintai udara ini. Saat dia terbang, dia sudah meletakkan alat jiwa jenis lain di punggungnya. Lampu mulai bersinar terang, dan Huo Yuhao berakselerasi di tengah gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Selama proses akselerasi ini, dia meringkuk hingga menyerupai cangkang meriam. Tidak jauh darinya, para insinyur jiwa terkejut ketika mereka mengejarnya. Apakah itu pendorong jiwa? Namun, pendorong jiwa yang digunakan orang ini agak terlalu kuat. Bisakah tubuhnya menahan kekuatan sekuat itu? Mereka tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah melepaskan armor permaisuri esnya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia mengaktifkan pendorong jiwanya. Selain itu, dia juga sangat kuat, sebanding dengan judul Douluo. Meskipun itu masih sedikit berlebihan, itu tidak sekuat yang diperkirakan oleh para insinyur jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menutup celah tersebut. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menghentakkan kaki kanannya. Setelah itu, rumput es misterius adas bintang muncul di belakang punggungnya. Lingkaran cahaya biru es menyebar ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan muncul. Suhu di langit secara alami lebih rendah daripada di permukaan tanah. Ketika lingkaran cahaya itu menyebar, semua elemen uap air dan es mulai berkumpul ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa yang diberikan rumput es misterius bintang Anise kepada Huo Yuhao melalui tulang kaki kanannya, pembekuan es adas bintang. Itu khusus digunakan untuk membentuk elemen es.
Meskipun itu hanya keterampilan jiwa tipe tambahan, penting untuk dicatat bahwa rumput es misterius Adas Bintang adalah monster jiwa yang berumur 100.000 tahun. Ini berarti tulang jiwa yang diberikannya kepada Huo Yuhao juga merupakan tulang jiwa 100.000 tahun. Ketika elemen es di udara terbentuk, alat jiwa pengawas udara yang dengan cepat naik ke udara dipengaruhi oleh suhu dan elemen es. Mereka naik semakin lambat karena suhu udara turun secara signifikan. Kaki kanan Huo Yuhao bersinar dengan cahaya biru sedingin es yang menyilaukan. Proyeksi rumput es misterius Adas Bintang juga membengkak secara signifikan di belakang Huo Yuhao. Setelah itu berubah menjadi proyeksi cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar kemana-mana sebelum menghilang. Di udara, paku es sepanjang beberapa meter mulai muncul entah dari mana. Mereka tampak sangat menakjubkan dari kejauhan. Rasanya seperti bunga es besar terbentuk pada saat itu juga. Bunga es ini menutupi wilayah dengan diameter hampir 1.000 meter. Karena wilayah yang dicakupnya sangat luas, para insinyur jiwa yang mengejar Huo Yuhao secara tidak sadar melambat, dan ekspresi mereka semua berubah. Ketika para master jiwa mengembangkan dan menambahkan cincin jiwa, mereka biasanya akan menambahkan keterampilan jiwa tipe domain. Dalam kondisi khusus tertentu, keterampilan jiwa tipe domain bisa sangat berguna. Namun, keterampilan jiwa tipe domain ini adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh para insinyur jiwa dari kekaisaran matahari bulan dalam hidup mereka. Betapa konyolnya jika jaraknya mencapai 1.000 meter? Itu 1 kilometer penuh. Paku-paku es memenuhi wilayah itu sepenuhnya. Serangan tipe domain seperti itu adalah sesuatu yang sulit mereka bayangkan. Ia bahkan bisa menyaingi beberapa alat jiwa yang mematikan. Huo Yuhao menghilang saat bunga es bermekaran di langit. Namun, alat-alat jiwa pengawasan udara menghadapi nasib yang berbeda. Paku es yang tebal dengan kejam menembus kulit terluar logam dari alat jiwa itu. Suara dentuman yang menusuk dan suara garukan bergema di udara. Meskipun tidak semua alat pengintai udara telah ditelan, sebagian besar dari mereka berkumpul di sini ketika mereka mencoba menangkap Huo Yuhao. Lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara dihancurkan begitu saja. Blokade sebelumnya tentu saja tidak ada lagi. Bagaimana Huo Yuhao bisa melepaskan kesempatan luar biasa ini? Dia dengan cepat mengubah arah dan terbang secara diagonal ke atas ke ketinggian yang lebih tinggi. Star Anise, aku tidak menyangka ini. Pelang jiwa yang kamu berikan padaku ini sebenarnya sangat kuat. Huo Yuhao memujinya saat dia naik. Serangan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari 30% kekuatan jiwanya. Namun, Huo Yuhao sangat sadar bahwa dia tidak mungkin menimbulkan kerusakan sebesar itu jika dia hanya menggunakan 30% kekuatan jiwanya untuk menyerang. Serangan sebelumnya sepenuhnya bergantung pada bantuan rumput es misterius bintang Adas Manis. Star Anise memberi Huo Yuhao 2 cincin jiwa dan 1 tulang jiwa. Awalnya, Huo Yuhao tidak menaruh terlalu banyak harapan padanya. Pada titik tertentu, dia bahkan lupa 2 keterampilan jiwa yang datang dengan tulang kaki kanannya. Lagi pula, dia sudah memiliki Skydream Ice Worm, Ice Empress, dan Snow Empress. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat dari rumput es. Namun, Huo Yuhao secara bertahap mulai memahami arti sebenarnya dari asal-usul es setelah bimbingan permaisuri salju. Terkadang, kekuasaan bukanlah segalanya. Hal terbaik adalah sesuatu yang paling cocok untuk seseorang pada saat dibutuhkan. Serangan sebelumnya sebenarnya adalah efek gabungan dari 3 keterampilan jiwa. Di antara 2 cincin jiwa yang diberikan rumput es kepada Huo Yuhao, cincin jiwa ke-6 membawa keterampilan jiwa yang disebut peningkatan es tertinggi. Ini membantu Huo Yuhao untuk meningkatkan kekuatan Ultimate Ice-nya. Cincin jiwa 100.000 tahun umumnya datang dengan 2 keterampilan jiwa, tetapi rumput es adalah makhluk jiwa tipe tumbuhan. Ia memiliki lebih sedikit keterampilan jiwa bawaan dibandingkan dengan kebanyakan makhluk jiwa tipe hewan biasa, dan ada juga 2 keterampilan jiwa di tulang kaki kanannya. Ia tidak memiliki keterampilan jiwa ekstra untuk diberikan kepada Huo Yuhao. 2 keterampilan jiwa lainnya yang berlaku sebelumnya berasal dari tulang kaki kanan. Salah satunya disebut koagulasi es Adas Bintang. Keterampilan jiwa ini sangat efektif jika dipadukan dengan Ultimate Ice Enhancement. Itu juga merupakan alasan penting mengapa serangan Huo Yuhao di kemudian hari mampu mencakup area yang begitu luas. Adapun paku es yang muncul, berasal dari keterampilan jiwa lain dari tulang kaki kanan, yang disebut Star Anise Omnitrust. 1 serangan sudah cukup. Lebih dari 60% alat jiwa pengawasan udara Phoenix Soul Engineer Legion telah dihancurkan. Huo Yuhao merasa luar biasa. Ekspresi muram di wajahnya saat dia dikejar tadi telah hilang sama sekali. Tanpa detektor osilasi yang menguncinya dan dengan imitasi yang melindunginya, mendeteksinya akan sangat sulit. Insinyur jiwa di bawah ini mencoba menggunakan 2 putaran serangan tipe domain, tetapi tidak berhasil.
Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali ke markas mereka. Huo Yuhao sangat senang dengan reaksinya terhadap situasi ini. Saat dia terbang menuju kota naga, dia diam-diam berpikir dalam hati, jika pertarungan sebelumnya terjadi di lapangan, atau jika orang-orang yang mengejarku sedikit lebih dekat, aku bisa langsung menggunakan teknik ledakan es setelah Star Anise Omnitrust milikku. Mereka akan hancur berantakan. Bagaimana jika saya menggunakan kombinasi ini di pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan? Aku seharusnya bisa menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Selama ini, Huo Yuhao tidak menggunakan serangan tipe domain langsung apapun. Setelah mencobanya kali ini, dia mendapatkan hasil yang tidak terduga. Huo Yuhao melarikan diri dengan gembira, tetapi suasana di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix terasa sangat tertekan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa tenda komandan berwarna merah tua yang dia coba sembunyikan sebelumnya sebenarnya berisi permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan di dalamnya. Dia adalah mantan teman sekelas dan temannya yang pernah berada di bawah bimbingan Xuan Ziwen dalam aspek produksi alat jiwa, Juzi. Juzi tampak sangat muram saat dia duduk di kursi utama di tenda komandan, mengenakan baju besi berwarna merah menyala. Sejak dia datang ke Kekaisaran Jiwa Surgawi, dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara telah dihancurkan, dia berdiri dengan marah dan memecahkan gelas yang biasanya sangat dia sukai. Ada banyak insinyur jiwa senior dari Legiun yang berdiri di bawahnya. Namun, mereka semua sangat ketakutan sekarang. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Juzi mencoba menekan amarah di hatinya dan bertanya, bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Seorang wanita yang mengenakan baju besi merah yang sama dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun melangkah maju dan berkata, "Komandan, sepertinya hanya ada satu musuh. Namun, musuh ini sangat kuat." "Lebih spesifik," kata Juzi dingin. "Ya. Musuh ini seharusnya ada di sini untuk melakukan pengawasan. Dia mampu menyembunyikan dirinya menggunakan kemampuannya sendiri atau melalui alat jiwa. Setelah dia memasuki markas kami, dia sepertinya berniat melakukan pengawasan terhadap tenda ini. Setelah itu, dia menyerang salah satu insinyur jiwa kami, memicu alat jiwa kami yang terhubung. Kami segera mengepung dan menyerangnya. Namun, dia sangat licik, dan kemampuannya juga sangat kuat. Dia berhasil melepaskan diri dari pengepungan awal kami dan mencoba melarikan diri dengan terbang lebih tinggi. Untuk menentukan posisinya dengan lebih akurat, kami menurunkan rangkaian alat jiwa pengawasan udara dan mencoba menggunakan jaringan pendeteksi osilasi untuk menemukan posisi tepatnya. Segera, kami menunjukkan lokasinya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan susah payah, "Kami akan segera berhasil." Namun, dia tiba-tiba melepaskan semacam keterampilan jiwa yang menghentikan kami mengunci posisinya. Setelah itu, dia naik ke langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat kami mengejarnya, dia mencapai ketinggian yang sama dengan alat jiwa pengintai udara kami. Setelah itu, dia melepaskan keterampilan jiwa tipe S yang mencakup wilayah dengan diameter 1000 meter. Seluruh langit dipenuhi paku es, menghancurkan banyak alat jiwa pengintai udara kami. Tanpa jaring, dia menyembunyikan dirinya sekali lagi. Kami mencoba menggunakan serangan tipe domain padanya, tapi tidak ada gunanya. Dia berhasil melarikan diri. Juzi terlihat sangat serius setelah mendengar laporan ini. Dia mengerutkan alisnya dan berjalan mondar-mandir di dalam tenda. Penyembunyian. Namun penyembunyian lainnya. Di pegunungan Mingdou, hal ini juga terjadi karena seseorang yang berhasil melakukan pengawasan dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menteleportasi begitu banyak judul Douluo sehingga menyebabkan pertahanan kami kewalahan. Akhirnya kita terjebak dalam pihak yang kalah. Jangan bilang itu orang yang sama. Atau apakah kerajaan Bintang Luo dan Jiwa Surgawi telah menemukan metode untuk menciptakan alat jiwa yang dapat membantu penyembunyian? Saat dia selesai berbicara, Juzi berhenti sejenak sebelum memperlihatkan ekspresi termenung di wajahnya. Kegagalan pertahanan pegunungan Mingdou sebenarnya berdampak besar pada situasi Kekaisaran Matahari Bulan secara keseluruhan dalam perang ini. Mengingat status tinggi Dewa Kematian Douluo Ye Shishui, tidak ada yang berani mempertanyakannya sama sekali. Ye Shishui tidak mengungkapkan detail pertarungan itu. Dia hanya menyebutkan bahwa Kekaisaran Bintang Luo memiliki seorang guru jiwa yang sangat mahir dalam penyembunyian yang menggunakan metode khusus untuk menyelinap ke pegunungan Mingdou. Terlebih lagi, Master Jiwa ini membawa banyak judul Douluo dan menyebabkan kerusakan signifikan pada garis pertahanan di pegunungan. Untuk mencegah kerusakan pada Dewa Kematian, dia memilih mundur. Jawaban ini sangat ambigu bagi Juzi dan sangat mempengaruhi penilaiannya. Namun, saat dia menjadi permaisuri, posisinya di Kekaisaran tidak seberapa dibandingkan dengan Ye Shishui.
Akibatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa meski ragu. Dia hanya bisa memohon kepada Su Tianran untuk menyelesaikan masalah ini. Su Tianran berusaha melakukannya, tetapi Ye Shishui tidak mengatakan apapun lagi. Sebagai kaisar, dia juga tidak berdaya. Dia tidak mampu menyinggung gereja Roh Kudus. Dua Douluo tertinggi di gereja Roh Kudus dan banyak guru jiwa jahat adalah dasar dari rencananya untuk mendominasi seluruh benua. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Dewa Kematian Douluo. Kekaisaran Matahari Bulan sangat percaya diri dengan kekuatan mereka secara keseluruhan dalam perang ini. Penemuan alat jiwa yang terhubung memberi mereka keuntungan absolut. Namun, dalam hal kekuatan bertarung tingkat tinggi, Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan 3 benua asal benua Douluo dan Akademi Serek sendirian. Oleh karena itu, mereka harus bergantung pada kekuatan Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus sangat tangguh. Tanpa membahas hal lain, keberadaan Dewa Kematian Douluo, Ye Shishui, dan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, berarti mereka memiliki 2 Douluo tertinggi. Itu sudah cukup untuk mengintimidasi judul Douluo yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang Juzi, jika tidak ada kejadian tak terduga, tidak akan ada masalah jika Ye Shishui berjaga di pegunungan Mingdou. Tapi siapa yang tahu bahwa Kekaisaran Bintang Luo berhasil menerobos pada akhirnya? Setelah itu, Adipati Macan Putih menggunakan strategi yang sangat berbisa, dan Juzi masih tertahan tidak peduli seberapa kuatnya dia. Duk Macan Putih telah membubarkan Legiun Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo, dan mengerahkan 5 legiun dengan 30 tentara dalam satu tim. Dia membagi mereka untuk masuk jauh ke dalam Kekaisaran Matahari Bulan dan menghancurkan banyak hal. Mereka fokus menghancurkan lumbung dan gudang senjata Kekaisaran Matahari Bulan di kota masing-masing. Kekaisaran Bintang Luo memiliki master jiwa yang hampir sama banyaknya dengan Kekaisaran Matahari Bulan, dan mereka tidak memiliki banyak insinyur jiwa. Namun, para master jiwa sama destruktifnya dengan insinyur jiwa ketika mereka melepaskan kekuatan destruktif mereka. Setidaknya ada 150 unit master jiwa yang tersebar di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mundur setelah serangan dimanapun mereka menyerang, dan mereka segera melarikan diri keluar cakrawala. Mereka tidak memberi kesempatan pada Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengepung dan membunuh mereka. Mereka praktis terlibat dalam perang gerilya, dan mereka telah menyebabkan banyak kerugian pada Kekaisaran Matahari Bulan setelah kurang dari sebulan. Keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan harus menarik kembali beberapa legiun insinyur jiwa karena hal itu, untuk mempertahankan wilayah mereka. Mereka bahkan mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa kerajaan mereka, yang seperti kartu truf mereka, sehingga mereka dapat mengepung unit Kekaisaran Bintang Luo dan membangun garis pertahanan. Baru setelah itu mereka mampu menekan master jiwa Kekaisaran Bintang Luo yang menyamar di wilayah mereka. Namun mereka sedang mengalami kebuntuan saat ini. Kekaisaran Matahari Bulan hanya dapat memproduksi alat jiwa pengintai udara dalam jumlah besar dan mengandalkan pengawasan mereka untuk melawan penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo di wilayah mereka. Namun, alat jiwa pengawasan udara mahal untuk dibuat. Wilayah Kekaisaran Matahari Bulan terbentang di daratan yang sangat luas, sehingga tidak mungkin mencakup setiap jengkal daratan. Jika tidak, strategi Adipati Macan Putih tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Dewa Kematian Douluo dalam pertarungan tatap muka, namun Dewa Kematian Douluo hanyalah manusia biasa, dan sebenarnya bukan dewa. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya untuk menutupi area yang terlalu luas. Para master jiwa yang menyamar di Kekaisaran Matahari Bulan menyibukkan mereka, sementara Adipati Macan Putih sendiri memimpin legiun master jiwa yang tersisa untuk membuat struktur pertahanan dan perimeter di pegunungan Mingdou dengan tentara lapangan barat laut Kekaisaran Bintang Luo. Mereka mendapatkan kembali semua yang telah hilang sebelumnya. Kekaisaran Matahari Bulan hanya dapat mempertahankan situasi mereka saat ini karena Kekaisaran Bintang Luo menahan mereka. Mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan invasi mereka, dan ini terutama terjadi karena Kekaisaran Matahari Bulan tidak berani menyerang ke arah Akademi Serek. Bahkan Gereja Roh Kudus pun takut dengan Akademi Serek. 3 kerajaan asli benua Douluo mengetahui tentang pertempuran Akademi Serek melawan gelombang monster hutan bintang besar Dou, dan Kekaisaran Matahari Bulan juga telah menerima informasi serupa. Su Tianran menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar bahwa Akademi Serek telah memukul mundur pasukan besar hutan bintang besar Dou, dan ketika dia mendengar bahwa Dewa Naga Douluo, MUN, telah muncul kembali. Naga Suci Kegelapan, dan Dewa Kematian Douluo Ye Shishui, telah memberitahunya sejak lama bahwa segala sesuatu di antara mereka dapat didiskusikan atau diselesaikan, tetapi mereka tidak akan pernah berpartisipasi langsung dalam menyerang Akademi Serek. Su Tianran tidak memiliki 2 ultimate Douluo itu dalam perangnya melawan Akademi Serek.
Sampai sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pertarungan terbuka melawan Shrek. Juzi secara pribadi kembali ke kota Radian, dan mereka menjalani serangkaian konferensi militer setelah pembicaraan mendalam dengan Su Tianran. Mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka harus menstabilkan situasi saat ini dan melakukan konsolidasi, dan bahwa mereka harus mengasimilasi sebanyak mungkin wilayah yang telah mereka taklukkan di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Komandan yang dikagumi dan dihormati Huo Yuhao sebenarnya adalah Juzi. Reputasinya di Kekaisaran Sanmu meningkat secara eksponensial selama perang ini. Situasi Kekaisaran Matahari Bulan saat ini tidak sebaik pada awalnya, karena Dewa Kematian Douluo tidak mampu mempertahankan pegunungan Mingdou. Itu tidak ada hubungannya dengan strategi dan taktik perang Juzi. Kekaisaran Matahari Bulan telah menaklukkan 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan biaya dan kerugian minimal dengan mengikuti rencana perang Juzi. Dia telah mendapatkan banyak pujian atas kemenangan gemilang, ekspansi, dan wilayah penaklukan Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini terutama terjadi karena dia berpura-pura menyerang Kekaisaran Bintang Luo pada awalnya, ketika target sebenarnya adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan dia memastikan bahwa informasi dan pengawasan Kekaisaran Bintang Luo dikunci. Dia telah mencapai prestasi luar biasa. Juzi dipuji sebagai jenius militer Kekaisaran Matahari Bulan setelah perang, yang hanya muncul sekali di bulan biru, dan bahkan lingkaran cahaya ratu tidak secemerlang lingkaran cahaya komandannya sendiri. Juzi semakin memiliki otoritas dan pengaruh. Selain Legiun Kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan, 4 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang lainnya berada di bawah kendalinya. Dia adalah panglima tertinggi pasukan besar yang menyerang timur. Su Tianran paling mempercayai Juzi, dan itulah alasan dia sangat yakin meskipun dia memegang semua otoritas itu. Dia tidak mengecewakannya. Setelah menaklukkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran sangat mendukung penetrasi wilayah tersebut dengan peralatan dan teknologi jiwa. Su Tianran mengagumi dan menghormati Juzi, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat menyusun strategi seperti itu sendirian. Dia sangat menghormatinya. Kali ini, dia diam-diam memimpin pasukan berjumlah 20.000 orang ke wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk menyelidiki beberapa sumber daya mineral di utara. Dengan apa perang dilakukan? Sumber daya dan uang. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengumpulkan cadangan selama bertahun-tahun dan cukup siap. Namun, Huo Yuhao telah mengguncang mereka hingga ke inti setelah ledakan besar yang dipicunya di dalam kota Radian. Uang dan sumber daya terus dikeluarkan setelah perang dimulai, dan hal ini terutama berlaku untuk logam langka. Mereka mulai kehabisan tenaga. Oleh karena itu, Kekaisaran Matahari Bulan telah berusaha memperkuat pencarian tambang dan mineral mereka baru-baru ini, terutama di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka pasti akan menggali dan menambang apapun yang mereka temukan secepat mungkin. Juzi telah menerima laporan yang dapat dipercaya dari orang-orangnya di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang mengatakan bahwa ada sebuah tambang besar di wilayah utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, di wilayah yang berbatasan dengan Extreme North. Ada lebih dari 10 lapisan logam langka yang bisa mereka gali di sana. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini sebelumnya, dan laporan tersebut telah dikonfirmasi. Tambang ini sangat dekat dengan perbatasan utara Kerajaan Douling, terletak di antara Kerajaan Jiwa Surgawi dan Kerajaan Douling. Sebelum Kekaisaran Matahari Bulan memulai perang ini, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling baru saja mengetahui keberadaan tambang ini. Mereka belum sempat menggalinya sebelum perang dimulai. Oleh karena itu, Kekaisaran Matahari Bulan kemungkinan besar akan berbenturan dengan Kekaisaran Douling jika mereka ingin menambang sumber daya ini. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki alat yang tangguh untuk mendeteksi logam langka. Juzi telah menginstruksikan para ahli untuk melakukan penyelidikan serius di area ini sebelum datang ke sini, dan para ahlinya telah memberitahu dia bahwa tambang ini menyimpan logam langka dalam jumlah yang sangat besar. Jika mereka dapat mengekstraksinya, mereka akan mempunyai cukup uang untuk mendukung perang berikutnya. Juzi telah melaporkan hal itu kepada Su Tianran setelah dia berhasil mengkonfirmasi laporan tersebut. Logam langka tidak diragukan lagi menjadi sumber daya terpenting setelah menambahkan insinyur jiwa ke dalam sejarah perang. Su Tianran sama sekali tidak yakin meninggalkan sumber daya penting seperti itu di tangan sembarang orang. Dia memutuskan setelah berdiskusi dengan Juzi bahwa dia secara pribadi akan memimpin Fire Phoenix Legion di sini, dan bertanggung jawab untuk menggali tambang ini. Selain 20.000 pasukan ini, akan ada tim ekskavator dalam jumlah besar yang akan tiba nanti. Namun, mereka akan menambang di Extreme North, dan cuaca akan sangat mempengaruhi kecepatan dan kemajuan penggalian. Tim membutuhkan waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, Juzi datang lebih dulu untuk menaklukkan dan mengasimilasi seluruh tempat ini sebelum membuat rencana lain.
Huo Yuhao tidak akan tahu tentang semua ini jika dia pergi bersama Nan Qiuqiu sebelumnya. Takdir bekerja dengan cara yang misterius, dan satu episode meditasi mendalam menciptakan kesempatan baginya untuk melakukan pengintaian seperti yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Dia belum mencapai tujuan sebenarnya untuk berada di sini, namun dia menderita kerugian besar. Tidak sulit membayangkan betapa mahalnya detektor jiwa yang digunakan oleh Legiun peringkat Raja Binatang, dan bahkan dia tidak sanggup menanggung kerugian 60%. Ini merupakan pukulan telak. Selain itu, dia tidak dapat membayangkan guru jiwa macam apa yang bisa mencapai prestasi ini. Jika individu itu adalah seorang insinyur jiwa, bahkan Kekaisaran Matahari Bulan pun tidak akan mendapatkan hasil seperti itu dalam menggunakan alat jiwa untuk seni penyembunyian. Jusi tidak percaya bahwa 3 kerajaan di benua Douluo dapat melampaui Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal ini. Jika seorang master jiwa melakukan semuanya sendiri, bukankah kemampuan master jiwa ini terlalu kuat? Dia bisa menyembunyikan dirinya sendiri, dan dia bisa melepaskan keterampilan jiwa tipe S di area yang luas. Dia belum pernah mendengar ada judul Douluo yang bisa mencapai semua itu? Berikan perintahku. Semua orang di Fire Phoenix Legion harus segera bergerak. Setiap orang akan memegang detektor osilasi untuk mencari dalam jarak 30 km dari kamp tentara. Namun, jangan mempengaruhi Dragon City, sehingga kami tidak mempengaruhi rencana kami untuk mengasimilasi kota melalui teknologi kami. Ya. Insinyur jiwa bawahannya langsung mengakuinya, dan berangkat dengan cepat. Jusi mengerutkan kening saat dia menghitung secara mental, dan mempertimbangkan dari mana asal orang yang menyelidiki mereka. Kekaisaran jiwa surgawi seharusnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan pengintaian seperti itu di wilayah utara, dan mereka pasti akan menggunakan seseorang dengan kemampuan pengintaian yang mengesankan di medan perang. Kerajaan Douling berada dalam situasi yang sama. Mereka bekerja sama dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan pasukan mereka berselisih melawan pasukannya sendiri di medan perang. Mereka tidak akan memiliki siapapun untuk ditempatkan di wilayah utara. Dia bahkan belum mencoba menggali ranjau itu. Hanya ada satu kemungkinan lain selain kedua kerajaan ini. Orang yang baru saja datang untuk menyelidiki berasal dari salah satu sekte tertutup Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jusi merasakan sakit kepala saat dia memikirkan tentang sekte tertutup. Sampai sekarang, mereka telah menaklukkan lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, namun Kekaisaran Matahari Bulan juga menderita kerugian besar. Kerugian terbesar mereka bukan pada perang. Sebaliknya, kerugian terbesar mereka terjadi ketika mereka melawan sekte-sekte tertutup tersebut. Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki sejarah panjang, yang dapat ditelusuri kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi masih disebut Kekaisaran Surga Dou, dan kekaisaran tersebut dibentuk oleh Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling. Ada banyak master jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan ada banyak sekte tertutup juga. Meskipun sekte penyendiri ini tidak ingin ada hubungannya dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi di hari-hari biasa, Kekaisaran Matahari Bulan adalah musuh mereka pada akhirnya. Musuh dari musuhku adalah temanku, dan mereka harus bekerja sama melawan musuh bersama. Sekte yang tertutup selalu sangat merahasiakan apa yang mereka lakukan, karena mereka fokus melindungi diri mereka sendiri. Mereka selalu melakukan tabrak lari melawan Kekaisaran Matahari Bulan, dan itu sangat membuatnya kesal. Meskipun orang-orang ini tidak memberikan pengaruh yang menentukan dalam perang, mereka secara konsisten menyebabkan kerusakan pada Kekaisaran Matahari dan Bulan. Mereka pernah muncul di pegunungan Mingdou sebelumnya, dan sekarang mereka telah muncul jauh di wilayah timur laut Kerajaan Jiwa Surgawi. Sepertinya sekte ini, yang mahir dalam seni penyembunyian dan pengintaian, tidak hanya memiliki satu orang yang pandai dalam hal ini. Yang lebih menakutkan adalah serangan domain tipe S yang diameternya mencapai 1000 meter. Berdasarkan jarak itu, orang itu seharusnya adalah seorang titlet Douluo yang kuat. Berjudul Douluo selalu menakutkan sebagai musuh. Seorang berjudul Douluo hanyalah satu orang, dan kekuatannya yang kuat, selain fakta bahwa dia bersembunyi di kegelapan, berarti dia adalah ancaman kapanpun dan dimanapun. Bahkan jika orang ini tidak peduli untuk menyerang tentara normal, dia masih merupakan ancaman besar bagi Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api. Tanpa membicarakan hal lain, orang ini akan menghancurkan semua alat jiwa pengintai udara mereka jika dia menyerang beberapa kali lagi. Dia bisa membutakan seluruh pasukannya. Tangan Jusi perlahan mengepal. Cahaya dingin berkedip di matanya, dia harus menemukan cara untuk menghilangkan ancaman ini, apapun yang terjadi. Huo Yuhao sudah kembali ke kota naga saat ini. Sensasi yang menggugah jiwa dari sebelumnya hanyalah pengalaman yang tidak mengesankan di antara semua pengalaman masa lalunya. Dia kembali ke toko kain.
Nan Qiuqiu masih terjaga dan sedang menunggunya di halaman. Kenapa lama sekali? Dia bertanya dengan cemberut. Huo Yuhao berkata, situasinya lebih serius dari yang saya bayangkan. Legiun Phoenix Api Kekaisaran Matahari Bulan tersembunyi di antara 20.000 tentara. Nan Qiuqiu terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Fire Phoenix Legion? Apa yang mereka coba lakukan? Dia berkata dengan gugup, apakah mereka ingin menghancurkan kota naga? Jika legiun dengan kekuatan tempur keseluruhan seperti itu ingin menyebabkan kehancuran, menghancurkan seluruh kota bukanlah hal yang berarti. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa? Jika itu masalahnya, maka mereka tidak perlu mengeluarkan begitu banyak energi untuk menembus kota naga dengan alat dan teknologi jiwa. Namun, saya tidak dapat menemukan tujuan mereka. Nan Qiuqiu mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan dengan adanya legiun insinyur jiwa yang kuat. Huo Yuhao menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Ya, menyelidiki adalah cara yang tepat. Tapi tidak ada kita yang ada hanya aku. Alis Nan Qiuqiu langsung menjadi vertikal. Apa maksudmu? Kamu berniat meninggalkanku dan pergi sendiri? Huo Yuhao berkata dengan tulus, Qiuqiu, apakah kamu baru saja memperhatikan gangguan di luar? Nan Qiuqiu tertegun sejenak, dan berkata, saya tidak mendengar gangguan apapun, tetapi saya melihat kilatan cahaya samar di luar kota. Itu adalah kamu? Huo Yuhao mengangguk sambil menceritakan pengalamannya secara rinci. Saya berhasil melarikan diri, tetapi hanya sedikit, dengan kemampuan saya sendiri. Jika kamu bersamaku, tak satu pun dari kita akan bisa melarikan diri. Kata Huo Yuhao dengan ekspresi sangat sedih di wajahnya. Nan Qiuqiu kasar dan sulit diatur, tapi dia jelas bukan orang yang tidak masuk akal. Dia menatapnya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Apakah kamu mengatakan bahwa aku adalah beban? Huo Yuhao tidak berkata apa-apa, dan hanya menatapnya dengan tenang. Nan Qiuqiu sedikit malu dan kesal melihat tatapannya. Dia mendengus marah dan berkata, baik, jadi saya adalah beban. Kalau begitu, aku tidak akan mengikutimu. Tapi karena mereka sudah menemukan Anda, pertahanan mereka akan lebih ketat. Bagaimana Anda bisa mengetahui apa yang mereka inginkan? Huo Yuhao berkata, saya ingin mencari informasi secara langsung, tetapi karena saya tidak dapat melakukan itu, maka saya hanya dapat mengikuti mereka. Karena mereka sudah jauh-jauh datang ke wilayah utara, tujuan mereka tidak jauh. Saya pasti bisa mengetahui apa yang mereka inginkan selama saya mengikuti mereka. Jangan khawatir, saya akan lebih berhati-hati dengan pelajaran yang baru saja saya pelajari. Nan Qiuqiu merenung sejenak. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia jauh lebih lemah daripada Huo Yuhao. Huo Yuhao akan terbebani jika dia harus membawa orang lain bersamanya. Baiklah. Kalau begitu, pergilah. Aku akan menunggumu di Dragon City, dan kami akan menuju ke tujuan kami sebelumnya setelah kamu kembali. Tapi kamu harus hati-hati. Huo Yuhao tertawa dan berkata, Qiuqiu memang wanita yang berakal sehat. Jangan lakukan itu. Saya akan tidur. Cepat pergi jika harus. Nan Qiuqiu berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri setelah itu. Huo Yuhao menghela nafas dalam benaknya saat dia melihat profil anggunnya. Qiuqiu adalah gadis yang baik, dan aku tidak bisa membiarkan dia menjadi seperti QR saat itu, apapun yang terjadi. Hatinya mulai sakit saat memikirkan Wang QR. Dong Er seharusnya masih hidup tidak peduli bagaimana situasinya, tapi QR sudah. Perasaan ini telah menjadi penderitaan yang mendalam di dalam hatinya yang akan bertahan selamanya. Huo Yuhao menghela nafas ketika pikirannya berhenti di situ, dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah kesibukan malam ini, Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan keluar sepanjang malam, jadi belum terlambat baginya untuk mengikuti mereka di pagi hari. Huo Yuhao menyelinap keluar setelah selesai sarapan keesokan harinya. Nan Qiuqiu tidak mengantarnya keluar, tapi malah merajuk di kamarnya sendiri setelah dia pergi. Bukankah aku hanya sedikit lebih lemah darimu? Aku akan menyusulmu. Nan Qiuqiu memutuskan bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup pada hari-hari ketika Huo Yuhao tidak ada, dan mulai bekerja keras di dalam toko kain. Huo Yuhao meninggalkan kota melalui gerbang timur seperti yang dia lakukan pada hari sebelumnya. Dia kembali ke hutan tempat dia bersembunyi sebelumnya. Dia tidak terburu-buru keluar kali ini. Sebaliknya, ia mulai bermeditasi di tengah hutan sambil mengamati pergerakan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan di kejauhan. Dia tidak bodoh. Dia telah memberikan pukulan berat pada Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api pada hari sebelumnya, jadi pertahanan di dalam kamp tentara mereka harus sangat ketat.
Dia pasti akan mati jika dia mengambil risiko untuk menyelidikinya saat ini. Karena itu, dia memilih untuk mengamati dari jauh, karena tujuannya adalah mengikuti mereka. Jangkauan maksimum deteksi spiritualnya berarti tidak ada yang salah jika yang ingin dia lakukan hanyalah mengikuti pasukan. Hanya jika Kekaisaran Matahari Bulan dapat mengarahkan semua alat pengintai udara mereka ke lokasinya sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dekat dengan tanah di semua posisi, barulah mereka dapat menemukan keberadaannya. Tidak banyak gangguan dalam pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan. Segalanya tampak sangat tenang dan damai suatu hari kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Huo Yuhao sangat sabar. Dia tidak bingung sama sekali saat dia bercocok tanam dengan tenang di dalam hutan. Dia hanya akan menunggu. Musuh-musuhnya tidak terburu-buru, jadi mengapa dia harus terburu-buru? Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi satu arah dari waktu ke waktu, dan akan menyapu kamp Kekaisaran Matahari Bulan untuk memastikan bahwa Fire Phoenix Legion masih ada sebelum dia melanjutkan budidaya. Dia mendapat cukup banyak inspirasi dari pertarungan tadi malam. Selain itu, dia telah memfokuskan energinya untuk mempelajari Ultimate Eye selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan banyak waktu untuk dia pahami secara perlahan. Pada saat yang sama, dia membutuhkan waktu untuk menyerap Manifold Mysterious Ice Essence di tubuhnya. Berkultivasi dimanapun tidak ada bedanya baginya. Sedangkan untuk diekspos di luar ruangan, itu sangat mudah. 3 hari berlalu seperti itu dalam sekejap mata. Kekaisaran Matahari Bulan akhirnya tidak tahan lagi dengan kesepian, dan mereka bersiap untuk berangkat. Huo Yuhao harus mengakui bahwa pasukan ini sangat luar biasa. Mereka tidak menimbulkan banyak gangguan saat bergerak keluar, dan formasi mereka sangat rapi dan ketat. Tentara di pinggiran mulai bergerak terlebih dahulu, dan mereka merobohkan tenda mereka, sementara tentara yang bertanggung jawab atas hambatan membongkar semuanya dan mengemasnya. Para prajurit membentuk barisan yang rapi saat mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Huo Yuhao dengan cepat menemukan tim Fire Phoenix Legion. Anggota Legion sedang berjalan di tanah, dan formasi mereka sangat rapi. Mereka tidak bertindak tinggi dan perkasa hanya karena mereka adalah insinyur jiwa. Mereka tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao saat dia berdiri. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak bisa mengikuti terlalu dekat, karena dia akan mudah ditemukan jika dia mendekat. Dia hanya perlu mengikuti mereka dari jarak beberapa kilometer. Dengan tiruannya, alat-alat jiwa pengintai udara di langit tidak mungkin menemukan keberadaannya selama dia menjaga jarak yang cukup. Huo Yuhao mengikuti jauh di belakang setelah tentara benar-benar tumbang dan melanjutkan perjalanan. Dia tidak mengikuti di belakang mereka terlalu lama, berjalan di sisi mereka sambil perlahan-lahan bergeser ke depan. Dia tahu bahwa untuk menyelesaikan misi pengintaiannya, atau bahkan untuk menghancurkan misi Kekaisaran Matahari Bulan, dia harus membiarkan musuhnya menurunkan kewaspadaannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan musuhnya mengetahui keberadaannya, apapun yang terjadi. Musuh-musuhnya akan percaya bahwa dia telah pergi, diberi waktu yang cukup, dan bahwa dia tidak pernah kembali setelah melarikan diri beberapa hari yang lalu. Sedangkan untuk bergerak, dia tidak akan melakukan apapun kecuali sebagai upaya terakhir. Huo Yuhao mengikuti dari kejauhan begitu saja. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan terus bergerak maju saat mereka bergerak lurus ke utara. Tentara bergerak sangat cepat. Mereka hampir selalu jogging, mereka akan jogging selama 1 jam sebelum berjalan sebentar, lalu jogging lagi. Pasukan ini bergerak dengan kecepatan yang spektakuler, kualitas mereka secara keseluruhan terlihat jelas. Tentara melakukan perjalanan 100 km ke utara dalam 1 hari. Udara mulai menjadi semakin dingin. Mereka berhenti untuk mendirikan kemah dan memasak makanan. Huo Yuhao bersembunyi di balik bukit kecil. Cuacanya dingin, tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya saat dia menatap asap yang mengepul dari kamp tentara di kejauhan. Minum sup panas di negeri bersalju seperti itu akan sangat mewah. Saya hanya melakukan kerja paksa sekarang. Dia tidak bisa menahan tawa getir ketika pikirannya berhenti di situ. Namun, dia hanya bisa melanjutkan karena dia sudah berada pada tahap ini. Huo Yuhao meletakkan petanya saat dia bersandar di bukit. Dia sudah menyiapkan peta ini sejak lama. Itu bukanlah peta wilayah utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, tapi peta detail wilayah utara benua Douluo. Dia telah menghabiskan cukup banyak uang untuk mendapatkan peta ini. Petanya sendiri terbuat dari kulit kambing, keras dan lembut sekaligus. Itu bisa dilestarikan untuk waktu yang lama. Huo Yuhao mengamati peta itu sebentar ketika dia menemukan bahwa pasukan Kekaisaran Matahari Bulan masih bergerak ke timur laut.
Mereka akan mencapai perbatasan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling jika mereka melangkah lebih jauh ke arah yang sama. Mereka juga berbatasan dengan Extreme North di sana, dan suhunya akan lebih dingin daripada di sini. Suhu di sana bukanlah masalah kecil bagi para master jiwa pada umumnya, tapi bisakah prajurit normal benar-benar menanggungnya? Huo Yuhao berbalik saat dia merenung, dan berbaring tengkurap di atas bukit sambil menatap kemah Kekaisaran Matahari Bulan di kejauhan. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan menyapunya menuju kamp tentara. Dia segera menyadari bahwa ada hal lain yang sedang terjadi. Perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan sepertinya membagikan sesuatu, dan tentara mereka semua berbaris untuk mengumpulkan barang-barang itu. Semua orang diberikan dua barang yang menyerupai kotak kecil, dan pakaian berlapis kapas. Pakaian berlapis kapas sepertinya kualitasnya bagus. Hal ini terutama berlaku untuk sepatu berbahan katun. Mereka tebal dan kokoh, dan Huo Yuhao tahu bahwa mereka akan sangat pandai mempertahankan kehangatan. Sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan telah lama dipersiapkan. Para prajurit ini mungkin pandai menahan hawa dingin, jadi Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin mengerahkan tentara dari wilayah utara mereka sendiri. Karena itu masalahnya, dan selain pakaian katun yang telah mereka persiapkan, mereka sebenarnya akan mampu menahan hawa dingin yang parah dalam waktu yang singkat. Huo Yuhao melewati malam di tengah angin dingin. Dia mengerti apa yang dilakukan kotak-kotak yang diberikan kepada tentara keesokan paginya. Setiap kotak berukuran sebesar telapak tangan, dan para prajurit menaruhnya di pakaian mereka. Kotak-kotak ini ditempelkan erat pada bagian dalam kemeja mereka dan diikatkan di pinggang mereka. Ketika mereka mulai berbaris, Huo Yuhao segera menyadari bahwa kotak-kotak itu memancarkan panas yang lembut. Panas menjalar ke seluruh tubuh prajurit dan membantu mereka melawan hawa dingin dari luar. Itu bekerja? Kotak-kotak kecil itu juga harus menjadi alat jiwa. Jika itu masalahnya, kotak itu pasti membutuhkan botol susu yang tersegel di dalamnya. Mempertahankan panas tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa, tetapi Huo Yuhao tahu dari ukuran kotaknya bahwa kotak itu hanya dapat bertahan selama beberapa hari sebelum harus diisi dayanya. Huo Yuhao berpikir sejenak dengan hati-hati dan mau tidak mau mengakui kecerdikan musuhnya. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mengikuti Legiun Insinyur Jiwa yang tangguh, dan Legiun Phoenix Api memiliki setidaknya 300 insinyur jiwa. Mengisi daya botol susu kecil itu tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa. Ketika tentara sedang beristirahat di malam hari, setiap master jiwa akan bertanggung jawab atas botol susu yang disegel beberapa tentara. Tentu saja, mereka dapat mengisi daya semua botol susu dengan cara itu. Huo Yuhao tidak menyangka Kekaisaran Matahari Bulan telah mengembangkan alat jiwa untuk digunakan rakyat jelata. Jika suatu hari nanti mereka dapat menemukan sesuatu untuk menggantikan botol susu, Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar dapat menaklukkan seluruh benua. Itu akan menjadi waktu ketika tentara normal bisa menjadi insinyur jiwa, dan mereka akan memiliki kekuatan serangan seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao memikirkannya. Betapa menakutkannya jika 100.000 insinyur jiwa muncul di medan perang? Huo Yuhao menghela nafas pelan di dalam. Dia menggelengkan kepalanya saat menerima kenyataan ini dengan putus asa. Sepertinya 3 kerajaan asli benua Douluo harus mencapai prestasi besar sesegera mungkin jika mereka ingin melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Jika tidak, dalam 100 tahun, bahkan jika Kekaisaran Matahari dan Bulan tidak melancarkan invasi, keunggulan teknologi mereka akan semakin terlihat. Benua Douluo akan menjadi milik mereka seperti makanan di piring makan siang. Huo Yuhao meratap di dalam hati, tapi dia harus terus mengikuti mereka. Dia masih mengikuti jauh di belakang mereka di sisi mereka, dan dia membuntuti pasukan menuju wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan melambat seiring cuaca yang semakin dingin. Tempat yang diperkirakan Huo Yuhao akan mereka capai dalam 1 hari membutuhkan waktu 2 hari. Segalanya putih dan bersalju di sekelilingnya, dan angin dingin menderu-deru di udara saat memotong seperti bilah. Tidak banyak kelembapan di udara di tempat bersalju seperti ini, karena air sekecil apapun akan langsung membeku. Suhu di sini setidaknya 30 derajat di bawah nol, dan orang normal akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Hampir malam sebelum Kekaisaran Matahari Bulan mendirikan kemah sekali lagi. Perkemahan mereka jauh lebih kompak dari sebelumnya. Selanjutnya, Huo Yuhao terkejut menyadari bahwa tata letaknya juga berbeda. Fire Phoenix Legion, yang awalnya berada di bagian terdalam, dipindahkan ke pinggiran. Mereka membentuk lengkungan saat berhadapan langsung dengan angin barat laut, seolah-olah mereka adalah serigala alfa yang menjaga teman mereka dari hawa dingin yang paling pahit. Tenda komandan rupanya berada tepat di depan, dan tidak bergerak sama sekali meski angin dingin bertiup menerpanya.
Tenda-tenda lainnya tersusun rapat dan rapi dalam barisan di belakangnya. Ini adalah tata letak yang dapat mempertahankan panas sebanyak mungkin. Asap yang mengepul telah menghilang sekarang, dan dia bisa melihat udara panas naik dari beberapa tenda besar. Tidak ada keraguan bahwa juru masak tentara ditempatkan di tengah, dan bukan di luar. Kalau tidak, menyalakan api akan sangat sulit di tempat seperti ini, di mana air berubah menjadi es. Huo Yuhao menghela nafas lagi di dalam hatinya. Saya kedinginan selama sehari, dan saya juga harus menyesap sup panas itu. Meski tidak takut dingin, saya sudah berhari-hari terpapar cuaca di tempat bersalju ini. Hari-hari ini sama sekali tidak nyaman. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tidak jauh dari tujuan mereka. Mereka selalu melakukan perjalanan ke arah barat laut, dan sekarang, mereka berada di dekat perbatasan Extreme North. Mereka akan memasuki Extreme North jika terus maju. Huo Yuhao pernah berada di Extreme North sebelumnya, dan sangat memahami kondisi mengerikan di sana. Orang normal pasti tidak akan bisa bertahan hidup di tempat seperti itu, dan bahkan dengan pakaian berlapis kapas dan alat jiwa yang memberikan panas, hal itu tetap terjadi. Bahkan para master jiwa tidak bisa masuk jauh ke dalam jika mereka tidak memenuhi standar tertentu. Selain itu, ada banyak makhluk jiwa tipe S yang tinggal di Extreme North. Mereka meminjam kekuatan dari lingkungan sekitar, dan jauh lebih kuat daripada makhluk jiwa pada umumnya. Fire Phoenix Legion akan kehabisan kekuatan tidak peduli seberapa kuatnya mereka jika mereka bertemu dengan sekelompok makhluk jiwa yang tangguh. Huo Yuhao samar-samar bisa menebak bahwa alasan mengapa Fire Phoenix Legion terlibat dalam operasi ini kemungkinan besar karena kemampuan mereka ada hubungannya dengan api. Kemampuan tipe api akan sangat terbatas di tempat seperti ini, tapi kemampuan tipe api juga bagus dalam menahan dingin. Semakin dia memikirkannya, semakin Huo Yuhao merasa bahwa Fire Phoenix Legion tidak mengarahkan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan ke sini untuk berperang. Huo Yuhao terus berpikir ketika cahaya redup berkedip. Dia menyembunyikan dirinya di dalam depresi kecil di gunung. Dia tidak memiliki kemampuan tipe api apapun, dan memiliki sesuatu yang hangat di tempat bersalju seperti itu sangatlah mustahil. Namun, dia punya metodenya sendiri. Dia mengambil beberapa jatah kering dari alat jiwa tipe penyimpanannya sebelum dia meletakkannya di tangan kanannya. Sebuah pemandangan aneh terjadi, ransum kering yang keras di tangannya perlahan melunak, sebelum mulai memancarkan sedikit kehangatan. Huo Yuhao tidak menyia-nyiakan waktunya di Extreme North selama beberapa hari terakhir. Pemahamannya tentang unsur es semakin mendalam, terutama dalam hal pengendalian panas. Es membutuhkan banyak panas untuk mencair. Dengan cara yang sama, air yang membentuk es akan melepaskan panas dalam jumlah besar. Huo Yuhao memanfaatkan prinsip ini saat dia menutup udara di sekitarnya sebelum dia mulai mengendalikan darahnya dan memadatkannya menjadi es. Ini melepaskan panas secara alami, pengendalian seperti itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi seseorang yang memiliki kekuatan spiritual sekuat miliknya. Namun, ransum keringnya hanya akan terasa sedikit hangat dan lembut. Dia harus memakannya dengan cepat. Pada akhirnya, dia tidak bisa membiarkan darah di tangannya membeku terlalu lama, cukup lama untuk menelan jatah kering itu. Huo Yuhao dengan cepat menyiapkan makan malam saat dia bersiap untuk bermeditasi sekali lagi. Namun, tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan mulai mendirikan pilar logam tebal di sekitar perkemahan mereka di kegelapan malam. Beberapa anggota Fire Phoenix Legion yang mengenakan baju besi berwarna merah tua sedang bekerja keras, terbang di udara saat mereka mengatur pilar-pilar logam tersebut sesuai dengan lokasi yang ditentukan, sebelum orang-orang tertentu akan menancapkannya ke tanah dan menstabilkannya. Orang normal membutuhkan banyak mesin besar untuk menyelesaikan tugas seperti ini. Namun, ini tidak banyak bagi para insinyur jiwa. Insinyur jiwa adalah penguasa jiwa pada awalnya, dan mereka dapat mengandalkan alat jiwa tambahan untuk mendapatkan bantuan, sehingga mereka menganggap tugas seperti itu sangat mudah dan santai. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka hampir menyelesaikan pekerjaannya. Apakah mereka sudah sampai di tempat tujuan? Huo Yuhao mengamati dengan cermat. Tidak ada keraguan bahwa pilar-pilar logam ini dibawa bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanannya. Setiap pilar tampaknya panjangnya sekitar 50 meter, dan diameternya lebih dari 3 meter. Tidak sulit membayangkan berat badan mereka. Mereka tidak hanya dibawa oleh alat jiwa tipe penyimpanan, ini harus dilakukan dengan alat jiwa tipe penyimpanan berkualitas tinggi. Apa yang dilakukan Kekaisaran Matahari Bulan di sini? Apakah ini tempat yang mereka inginkan? Apa yang ada di Extreme North yang tandus? Huo Yuhao memiliki banyak keraguan dalam pikirannya. Namun, dia hanya bisa terus mengamati.
Setidaknya, dia yakin akan satu hal, bahwa kekaisaran matahari bulan tidak akan membuat benteng di sini seperti orang bodoh. Pilar logam yang sangat besar memiliki berat setidaknya 5.000 kg, dan beberapa insinyur jiwa tingkat tinggi harus bekerja sama untuk mengatur dan memasangnya dengan benar di tanah. 7 atau 8 pilar dengan cepat dibor ke dalam tanah, dan setiap pilar memiliki kedalaman setidaknya 30 meter, sementara 12 meter tetap berada di atas tanah.